Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sekalian, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Maka marilah hendaknya kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para hadirin sekalian, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu dan kita saat ini telah memasuki bulan Syawal. Namun bulan yang telah berlalu, bulan Ramadan, memiliki banyak sekali hikmah, memiliki banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Di antara hikmah yang paling besar, di antara pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari datangnya bulan Ramadan, ada sebuah pelajaran, sebuah hikmah yang apabila kita bisa mengambilnya, kita bisa memetiknya, kita bisa mengamalkannya, menjaganya hingga akhir hayat kita, maka ini merupakan salah satu tanda keberhasilan Ramadan kita. Apakah hikmah yang agung tersebut? Apakah pelajaran yang besar itu para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Pelajaran tersebut tidak lain tidak bukan bahwasannya bulan Ramadan mengajarkan kepada kita sekalian, melatih kita sekalian untuk bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah di dalam ketauhidan keimanan, istiqomah dalam menjauhi kemaksiatan, istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, dan istiqomah dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita katakan bahwasanya ini merupakan hikmah yang agung, merupakan pelajaran yang besar? Karena para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang dia bisa istiqomah, rutin kontinu di atas ketaatan, maka ini merupakan suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka apa jawab beliau para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah? Beliau pun menjawab, adwamuha wa inqal.
amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling rutin, paling kontinu, paling istiqamah meskipun sedikit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang setelah keluar dari bulan Ramadan, dia bisa istiqamah, bisa rutin dan kontinu melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, maka inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amalan yang paling rutin dicintai oleh Allah, amalan yang paling istiqamah dicintai oleh Allah? Apa sebabnya? Para ulama menjelaskan, karena amalan yang paling istiqamah, paling rutin dan kontinu, maka amalan tersebut lebih dekat kepada keikhlasan, lebih dekat kepada kemurnian, ketulusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita saksikan bersama. Kita saksikan ketika ada seorang hamba, ketika dia ditimpa musibah, kesulitan, keluarganya mau hancur, bisnisnya mau bangkrut, dia ditimpa berbagai macam musibah, maka dia pun bangun di malam hari. Dia pun bangun di malam hari melaksanakan sholat malam, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, menangis sepanjang malam. Ketika pagi harinya para hadirin sekalian, qadar Allah, ketika pagi harinya, ketika keesokannya, Allah pun hilangkan kesulitan-kesulitan tersebut. Allah angkat kesulitan-kesulitan tersebut dari dirinya. Maka apa yang terjadi? Dia pun meninggalkan sholat malam, dia pun meninggalkan ketaatan-ketaatan. Nanti tahun yang akan datang, itu pun jika ada kesulitan lagi, baru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan seorang hamba yang kedua para hadirin sekalian. Hamba yang kedua, baik dalam kondisi susah maupun senang, lapang maupun sempit, dia bangun di malam hari, datang kepada Allah, dia bangun melaksanakan sholat, meskipun hanya satu rakaat setiap malamnya, karena dia butuh kepada Rabbnya, dia rindu bermunajat kepada Rabbnya. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, manakah yang lebih tulus? Manakah yang lebih dekat kepada keikhlasan? Maka disinilah poin penting ketika seseorang dia bisa istiqamah. Maka para ulama menyebutkan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rabb kalian terus menerus, dan janganlah taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, inilah ketika seseorang dia bisa istiqomah di luar bulan Ramadan, ini tandanya bahwasanya dia telah melaksanakan amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan dia semakin dekat kepada keikhlasan. Artinya ibadahnya bukan hanya ibadah badan saja, namun sudah sampai kepada hatinya. Artinya dia semakin dekat kepada keikhlasan. Begitu pula para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang dia bisa istiqamah, maka dia pun semakin dekat kepada husnul khatimah, penutup umur yang baik. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, innallaha idza arada bi abdin khairan istamalah. Sesungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan atas diri seorang hamba, maka Allah akan pakai hamba tersebut. Maka para sahabat pun bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah memakai hamba tersebut wahai Rasulullah? Apa maksudnya Allah mempergunakan hamba tadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, an yuwaffiqahu li amalin salih qabla mautih. Yang dimaksud Allah memakai hamba tadi adalah Allah memberikan taufik kepada orang tersebut sehingga dia bisa melaksanakan amalan-amalan ketaatan sebelum datang kematiannya. Artinya istiqomah beramal saleh hingga datang kematian, karena seseorang tidak tahu kapan datang kematiannya. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jaga apa saja yang sudah kita amalkan di bulan Ramadan, kita lanjutkan setelahnya. Karena inilah tanda keberhasilan kita dari bulan Ramadan yang telah kita lalui. Ketika seseorang, bulan Ramadan adalah seperti seseorang dia mengambil sebanyak-banyaknya ketaatan kepada Allah. Bagaimana dia seperti mengecas baterai. Ada seseorang yang mengecas sampai 100%,
ada yang 70%, dan ada yang kurang dari itu. Begitu pula kita melihat di antara para hamba, ada seseorang yang keluar dari bulan Ramadan, dia bisa istiqomah hingga Ramadan selanjutnya. Ada seseorang yang hingga dia bisa bertahan hanya 6 bulan. Ada yang bertahan hanya sebulan. Bahkan kita saksikan banyak yang belum Ramadan selesai, mereka sudah meninggalkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat seberapa jauhkah keistiqomahan kita. Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, beliau bersabda, "Inna fil jannati la ghurafan yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha." Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang luarnya bisa terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya. Kamar-kamar yang sangat indah para hadirin sekalian. Maka seorang Arab Badui pun berdiri. Dia bertanya, "Liman hiya ya Rasulullah?" Untuk siapakah kamar-kamar itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW pun menjawab, "Ya liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam." Kamar-kamar tersebut diperuntukkan pertama bagi orang-orang yang atabal kalam, menjaga lisannya, yang mana hal ini kita lakukan di bulan Ramadan. Yang kedua, wa at'amat ta'am, memberi makan manusia. Ini pun kita dipacu di bulan Ramadan, maka mari kita lanjutkan setelahnya. Yang ketiga, wa adamas siyam, yang rutin berpuasa, di mana di bulan Ramadan setiap hari kita berpuasa, dilatih agar setelah keluar dari bulan Ramadan kita bisa rutin berpuasa setelahnya. Wa shalla bil laili wan nasu niyam. Yang keempat, bagi orang-orang yang mereka rutin sholat malam, sholat di malam hari ketika manusia yang lain tertidur. Dan ini pun kita laksanakan setiap malam, kita sholat tarawih. Tujuannya apa? Agar di luar bulan Ramadan kita pun tetap melaksanakan sholat malam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atamanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin sekalian kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah hikmah yang sangat besar, pelajaran yang sangat agung yang hendaknya kita jaga setelah bulan Ramadan, yaitu hendaknya kita istiqamah. Apa saja yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita lanjutkan dari semua ketaatan-ketaatan tersebut. Menjaga lisan kita, memberi makan manusia, melaksanakan puasa, dan juga sholat malam, dan juga berbagai macam amal ibadah lainnya. Maka jangan sampai ketika telah keluar dari bulan Ramadan justru kita meninggalkan semua itu. Maka di antara sarana berlatih, Nabi SAW menganjurkan kepada kita sekalian di bulan Syawal ini. Beliau pernah bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam sahihnya beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setelahnya dia melanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh. Oleh karena itu ini adalah sarana bagi kita untuk melanjutkan apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah berpuasa sunnah para hadirin sekalian. Bulan Syawal telah berlalu separuhnya, masih ada separuh lagi. Barang siapa yang masih belum berpuasa Syawal, maka masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar, pahala puasa setahun penuh. Dan juga hal ini merupakan tanda keistiqomahan kita dalam beramal. Begitu pula ini tanda keberkahan dalam usia kita. Ketika seseorang hidup di bulan Syawal, kita semua sama-sama dalam sehari diberikan 24 jam. Kita sama-sama di bulan Syawal ini diberikan waktu 29 atau 30 hari. Namun kita bisa hitung di antara manusia siapakah yang berkah usianya. Ada orang-orang yang hidup 24 jam sama dengan kita.
namun mendapatkan pahala-pahala seakan hidup berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Ada di antara kita sekalian, di antara manusia kaum muslimin, orang yang sama diberikan waktu 30 hari, namun dia mendapatkan pahala-pahala yang lebih dari 1 bulan. Maka inilah diantaranya para hadirin sekalian, inilah tanda keberkahan dari dalam usia seseorang. Maka marilah di waktu yang tersisa ini, bagi mereka yang belum berpuasa Syawal, maka mari kita laksanakan puasa tersebut. Dan di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita istiqamah dan menerima amal ibadah kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'in wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li wulati umurina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.